sebagai landasan dari renungan kita, saya ambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam kerahiman ilahi. Tema Natal tahun ini yang dipilih oleh gereja adalah marilah kita ke Bethlehem. Pertanyaannya adalah, untuk apa ke Bethlehem? Maria dan Yusuf, kalau kita lihat konteks dari bacaan ini, mereka pergi ke Bethlehem bukan pertama-tama untuk menunaikan kewajiban mereka menurut kitab Taurat, yakni harus ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, tetapi mereka pergi ke Yudea, khususnya daerah Bethlehem, karena ketaatan mereka terhadap perintah Kaisar Agustus untuk mendaftarkan diri di sana. Jadi Yusuf berasal dari keturunan Daud, maka dia kembali ke Bethlehem beserta Maria untuk didaftarkan di sana. Itu konteksnya. Nah, apa yang terjadi setelah mereka ada di Bethlehem? Waktu itu Maria sudah waktunya untuk mengandung. Maka dia melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Dan yang menarik perhatian saya di sini adalah bagaimana kerepotan yang terjadi pada diri Yosef dan Maria ketika Maria pada waktu itu hendak bersalin atau melahirkan anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana repotnya mereka. Dalam arti kata juga di sini karena dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di Bethlehem untuk tempat menginap. Mereka rupanya hanya mendapat sebuah tempat ya berupa kandang domba, dan disitulah Maria melahirkan anaknya. Yang menarik di sini adalah bahwa bayi itu, bayi yang dilahirkan oleh Maria, karena tidak ada tempat, lalu dibaringkan di dalam palungan. Dibaringkan di dalam palungan. Kita tahu semua, palungan itu fungsinya apa?
fungsinya adalah merupakan tempat makanan hewan. Si tuan rumah pemilik hewan dari waktu ke waktu memelihara kebersihan dari palungan ini dan senantiasa diisi dengan makanan bahkan juga minuman di sampingnya supaya ternak-ternak mereka bisa juga setiap waktu datang ke tempat itu dan bisa makan dan minum. Saat ini atau ketika itu palungan itu tidak lagi diisi dengan makanan ternak, tetapi dijadikan sebagai tempat untuk membaringkan kanak-kanak Yesus. Kalau fungsi semulanya bahwa tempat itu dijadikan tempat makanan hewan, artinya apa? Artinya bahwa di palungan itu semua hewan ternak di sana mendapatkan kehidupan dari palungan itu sendiri, dari isi palungan itu sendiri. Sekarang ini tidak lagi berisi makanan hewan, tetapi sekarang dipakai oleh Yesus untuk menjadi tempat pembaringannya. Ini artinya apa? Artinya bahwa setiap orang juga mendapat kehidupan dari Yesus. Datang ke palungan itu, melihat Yesus, dan Yesus bagi mereka menjadi sumber kehidupan baru. Cukup menarik di sini bahwa kata Bethlehem yang terdiri dari dua kata bahasa Ibrani, bait, bait, lehem, kata kedua. Bait adalah rumah, lehem adalah roti. Bethlehem berarti rumah roti. Jadi Bethlehem sering juga disebut sebagai rumah roti. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes, akulah roti hidup yang turun dari surga. Sekarang ini roti itulah yang tampak dalam diri Yesus yang memberikan kehidupan kepada siapapun yang datang kepada Yesus. Jadi kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes tadi, akulah roti kehidupan yang turun dari surga, itu merupakan suatu tanda penyerahan diri dari Yesus pada setiap orang yang datang kepada dia, yakni menimba kehidupan. Dengan kata lain saat ini, untuk apa mereka ke Bethlehem? Atau ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk menemukan kanak-kanak Yesus yang dibaringkan dalam palungan itu. Kita sekarang ini masih masa Advent. Masa bagi kita untuk menyediakan, membersihkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Identik dengan sang tuan rumah yang senantiasa membersihkan palungan itu. Lalu kemudian diberikan makanan baru di sana untuk dikonsumsi atau dimakan oleh hewan ternak mereka. Kita juga mungkin selama masa Advent ini telah melakukan banyak persiapan diri. Kita mau supaya hati kita menjadi palungan. Dari waktu ke waktu kita pelihara, kita bersihkan. Tidak hanya menerima sakramen tobat, tetapi terutama bentuk pertobatan yang diperlukan di sini. Bentuk pertobatan macam mana? Yakni perubahan hidup kita. Entahlah pola pikir kita, entah perasaan kita,
cara pandang kita, perilaku kita, kata-kata kita, pendengaran kita, dan sebagainya. Pokoknya itu yang diubah. Misalnya saya mendengar suara gosip, apakah saya meneruskan gosip itu? Tentu tidak. Karena kalau saya menyebarkan gosip itu berarti saya tidak menjadi sumber kehidupan, tapi sumber malapetaka bagi orang yang digosipkan. Itu sebagai salah satu contoh. Seorang pengusaha misalnya melihat hutan, dia berpikir bagaimana bisa memotong pohon-pohon yang ada begitu indah dan besar-besar panjang di sana, dan mulai mengkalkulasi seberapa besar keuntungan yang dia peroleh. Apakah kita juga berpikir seperti itu? Tentu tidak. Kita berpikir secara lain. Kita mesti berpikir bukan main. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan begitu banyak pohon, dan pohon itu berbeda-beda satu sama lain, dan memberikan kesejukan kepada kita. Ini cara merubah sudut pandang kita, mindset kita. Kalau hanya sekadar mengakukan dosa untuk menyiapkan hati kita, itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Jadi harus ditindaklanjuti dengan perubahan perilaku dalam hidup kita. Itu maka saya katakan menjadi palungan. Kenapa kita perlu rawat hati kita sebagai palungan? Supaya Yesus bisa bertahta di dalam hati kita. Supaya Yesus bisa tinggal betah dalam diri kita, dalam hati kita yang bersih. Dengan demikian kehidupan Yesus yang hidup dalam hati kita mempengaruhi seluruh hidup kita, dan kita kemudian juga bisa menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Bentuk kehidupan yang kita bisa berikan kepada orang lain bisa beraneka ragam. Sebagai contoh, di awal doa kita ini, kita membacakan intensi-intensi kita. Ini satu tindakan yang sangat terpuji, karena kita berdoa tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan begitu banyak orang yang susah, yang menderita. Ini namanya belas rasa yang dihidupi oleh Santa Faustina dalam kehidupannya. Belas rasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada Santa Faustina dan dihidupi oleh Santa Faustina. Kalau kita baca buku-buku Santa Faustina, di sana menjadi sangat jelas. Perhatian utama justru mereka-mereka yang berada dalam keadaan sekarat. Dia merasakan itu lewat karunia khusus yang dia alami, lewat tubuhnya sendiri, kegalauan hatinya, dan sebagainya. Kalau itu lagi melingkupi dia, dia tahu dengan persis bahwa ada orang yang membutuhkan doa dia. Maka dia segera berdoa supaya orang itu, kalau sudah saatnya, sudah ajalnya, segera pulang dengan damai. Dan kita juga baca dalam buku hariannya, kadang-kadang juga orang yang dia doakan itu dapat menampakkan diri kepada dia dan mengucapkan terima kasih kepada Santa Faustina. Ini bentuk belas rasa kita antara lain. Dan ini yang menarik bagi saya. Kita menyiapkan palungan atau hati kita menjadi tempat Yesus bertata, supaya seluruh kehidupan kita diresapi oleh kekuatan dari Kristus, pikiran Kristus, atau dikatakan kita menjadi sehati sejiwa dengan Yesus, senasib seperjuangan dengan Yesus. Dan itu berarti pula tanpa kita sadari kita dibentuk menjadi manusia-manusia atau pribadi-pribadi ekaristis. Apa artinya menjadi pribadi-pribadi ekaristis?
Kalau kita lihat kata-kata konsekrasi, di sana Yesus begitu mengambil roti, lalu kemudian dia doakan, lalu kemudian dia pecahkan, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada para muridnya. Ini juga sangat berarti bagi kita. Menjadi pribadi ekaristis artinya kita rela juga untuk pertama seperti tadi mendoakan orang lain, bukan hanya diri kita. Lalu kemudian menerima tugas-tugas yang dipercayakan oleh gereja atau bangsa atau negara kepada kita, yang membuat boleh dikatakan kita itu repot atau sibuk di sana sini. Ini kesediaan dipecah-pecah, artinya dibutuhkan di berbagai tempat. Pikiran kita, wawasan kita, pengetahuan kita, pengalaman rohani kita, dan sebagainya. Ada seorang yang galau, kemudian dia datang pada kita. Kita duduk mendengar isi dari kegalauan hatinya. Kita mungkin tidak memberi nasihat apa-apa, tetapi dia pulang sudah dalam keadaan tenang karena sudah mengungkapkan seluruh kegalauan hatinya. Ini artinya kita menjadi sumber kehidupan, sama seperti Yesus memberikan kehidupan kepada siapapun. Banyak contoh kita bisa ambil di sini. Tetapi, nah, ini tidak bisa terjadi kalau palungan kita kotor. Ya, palungan, hati kita kotor. Kalau kotor, tidak bisa menjadi tempat yang nyaman, entah itu bagi Tuhan maupun bagi manusia. Kita boleh berefleksi sekarang ini dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita menyediakan hati kita untuk menerima orang lain dalam hidup kita? Menerima artinya tidak seperti barang kita terima sebegitu saja, tapi dia mendapat tempat dalam diri kita. Mendapat tempat berarti kita memberi perhatian. Mendapat tempat berarti kita memberi bantuan. Mendapat tempat dalam hati kita berarti menyokong dia, mendukung dia, dan seterusnya. Ini menjadi sumber kehidupan. Ini yang saya lihat maksudnya menjadi palungan, ya, menjadi palungan. Kita perlu menjadi palungan dan perlu merawat palungan itu, hati kita, supaya sekali lagi hidup kita tidak hanya berkenan pada sesama, tapi terutama berkenan pada Allah. Jadi pertanyaannya tadi yang saya ajukan adalah, boleh kita bertanya apakah orang-orang di sekitar kita, orang-orang sekantor dengan kita, orang-orang tetangga kita, atau siapapun, apakah mereka itu mendapat tempat di hati saya? Saya dengarkan mereka kalau berbicara, meskipun itu dalam keadaan susah, apakah tetap saya sabar mendengarkan unek-unek mereka yang diceritakan begitu lama, dan sebagainya. Itu berarti kalau kita bersedia untuk itu, maka itu berarti kita memberikan kehidupan baru, udara baru, wawasan baru kepada orang lain, identik dengan Yesus yang memberikan seluruh hidupnya bagi umat manusia, bahkan alam semesta. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya pikir tidak kebetulan kota Bethlehem berarti rumah roti. Dan kemudian Yesus dilahirkan di Bethlehem itu. Tapi ini merupakan suatu rencana ilahi. Kalau kita pikir secara biasa, sepertinya kebetulan saja. Tapi ternyata itu bukan kebetulan. Bagi orang iman, orang beriman tidak ada yang kebetulan. Semua masuk dalam rencana Allah. Dia lahir di Bethlehem, rumah roti, dengan satu tujuan,
supaya dia bisa menjadi roti kehidupan bagi setiap orang. Dan dia membutuhkan tempat. Palungan itu siapa? Adalah diri kita sendiri. Dia membutuhkan palungan. Palungan itu adalah diri kita sendiri. Nah, setelah kita sehat sejiwa dengan Yesus di sana, senasis penanggungan dengan Yesus, ya, maka kita bisa menjadi di sini namanya manusia ekaristis dan juga rasul-rasul kerahiman ilahi. Ya, karena belah rasa mulai muncul dalam diri kita, rasa sayang muncul dalam diri kita, rasa hormat mulai muncul dalam diri kita dan berkembang dari waktu ke waktu. Dan hal-hal inilah yang sebetulnya menjaga kebersihan palungan itu, menjaga isi hati kita, sehingga orang lain bisa mendapat tempat dalam hati kita, dan juga Tuhan mendapat tempat dalam hati kita. Semoga rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Santa Faustina diberikan kepada gereja zaman kini, dan terlebih lagi diberikan kepada kita masing-masing. Amin. Baik, terima kasih Romo William Ya. untuk renungannya pada malam hari ini. Persiapan kita menyambut Natal ya Romo, seminggu lagi. Terima kasih Romo. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum masuk tanya jawab, kita akan foto terlebih dahulu. Yang bertugas untuk foto, siapa Pak Gun? Saya Bu Elvi. Oh ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, mohon memberikan senyumnya sebagai tanda palungan ya Romo. Iya, betul. Satu, dua, tiga, empat. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Kasih. Ermina. Iya. Baik Romo, kita masuk dalam tanya jawab. Siapa Bapak Ibu yang mau bertanya tentang renungan pada malam hari ini? Luar biasa nih, bagus banget persiapan kita menyambut Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung dipersilahkan. Baik Romo, saya mau tanya dulu. Oh ya silakan. Saya mau bertanya Romo. Terima kasih Ya, Bu Ermina. ya. Romo, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana mengajak diri kita untuk mengingat tadi sebagai palungan itu kan dalam banget ya Romo. Jadi tadi semua yang renungan Romo sampaikan itu sangat menyentuh gitu. Karena salah satu bacaan yang Romo itu kan ada di peristiwa gembira di Rosario ya. Saya suka baca gitu Romo. Ya. Jadi Pak cukup dalam buat bagi saya. Tapi ketika saya mendengar renungan Romo dan penjabaran Romo itu saya berpikir saya harus gimana ya dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa lebih mempersembahkan diri, mempersembahkan hati saya kepada Tuhan, menjadi seperti palungan yang tadi Romo jelaskan. Boleh minta tipsnya, Romo? Ya. Terima kasih. Langsung dijawab kan? Ya, silakan Romo. Oh, oke, terima kasih. Baik, memang perlu latihan dari waktu ke waktu ya, perlu latihan. Ya, latihannya itu bukan hanya petunjuk, kita dengar nasihat, kita melihat contoh apa yang dibuat oleh orang lain, dan kita melakukannya itu sepertinya sebagai sebuah kewajiban moral. Kalau begitu tidak akan tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Maka kita membutuhkan suatu cara lain untuk membantu kita yang sungguh bisa efektif itu dalam merubah perilaku kita, yakni doa hening. Ya, doa hening.
Sekarang ini di Indonesia berkembang itu meditasi Kristiani, ya, dan mereka mempunyai kata suci Maranatha. Selama 20 menit pagi, 20 menit malam, mereka mengulang kata-kata itu dalam hatinya selama 20 menit. Setiap kali melantur, pikirannya kembali ke kata itu. Ya, setiap kali. Nah, sebetulnya kita juga bisa buat seperti ini. Doa hening seperti ini. Kalau mengikuti cara meditasi Kristiani, silakan ucapkan itu kata Maranatha itu. Dan sekali dipilih jangan diganti-ganti supaya makin akrab dan makin berarti bagi kita. Itu di sana. Nah, ini perubahan terjadi dari dalam, ya. Tuhan yang merubah kita dari dalam. Tanpa kita sadari orang di sekitar kita dia bilang, oh sudah semakin sabar sekarang ini. Oh sudah semakin perhatian sekarang ini. Sebelumnya kok mudah reaktif, kok mudah marah dan sebagainya. Dan ini memang butuh waktu, perlu latihan. Pasti akan gagal kalau hanya merencanakan hari ini saya tidak boleh emosi. 1 jam pertama mungkin lolos, jam kedua mungkin masih lolos, jam ketiga sudah jebol di sana. Maka ketenangan, kesabaran itu, kedamaian itu perlu dicipta oleh Allah dalam diri kita asal kita mau berseru senantiasa. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu mensyukuri apa yang ada. Ya, kita mensyukuri apa yang ada. Entah itu yang ada pada orang lain maupun ada pada diri saya sendiri atau lingkungan saya. Saya syukuri. Sebagai contoh. Dan ini juga untuk membantu kita untuk menghayati iman kita. Saya punya pekerjaan banyak, membuat leher saya tegang. Ya, saya berpikir keras. Lalu kemudian, tidak jauh dari tempat di mana saya kerja, ada sekelompok anak muda di situ. Lalu mereka cerita yang lucu-lucu. Lalu tanpa saya sadari, spontan saja saya ikut ketawa. Sehingga ketegangan yang saya alami itu hilang. Maka kalau orang tidak beriman atau biasa-biasa saja di sini, itu dianggap peristiwa yang tidak ada arti. Tapi bagi saya sebagai orang beriman mengatakan itu orang yang ribut di sana membuat cerita yang lucu-lucu, membuat saya tertawa, itu adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk membantu saya, sehingga saya menjadi lega. Ya, saya menjadi tenang. Nah, misalnya seperti ini perlu kita syukuri. Ya, jadi kita coba maknai setiap peristiwa dalam hidup kita secara positif. Hari Minggu ini baru-baru di Makassar, kamar saya tergenang air juga. Sementara itu saya memberikan sebuah rekoleksi di aula kami itu, dan saya tahu bahwa ada hujan. Ketika anak-anak seminari itu keluar dan menuju ke depan dan basa-basa, saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu lari hujan-hujan seperti ini? Lalu mereka mengatakan, ini kamarnya pastor temanmu, itu ekonom, kemasukan air. Lalu saya katakan, apakah bisa kamu selesaikan segera itu? Mengeluarkan air itu tidak bisa. Karena air pasti makin naik. Bagaimana kamu bersihkan? Nanti baru dibersihkan kalau dia sudah turun itu parit airnya itu. Lalu saya mengatakan, orang mengatakan pada saya, bagaimana sikap Romo terhadap hal itu? Saya katakan begini, rupanya kamarku tidak cukup hanya detail, tetapi perlu juga dimandikan sesekali supaya sungguh-sungguh bersih. Itu di sana. Saya mempunyai cara pikir yang lain. Itu air berkat bagi saya. Rasanya aneh, ya, rasanya aneh. Tapi itu sebuah fakta yang saya tidak bisa boleh dikatakan tolak. Sebuah peristiwa kita bisa maknai negatif, bisa kita maknai positif.
Tapi kalau kita maknai secara positif, membuat hati kita tenang, tidak memberontak, dan tidak menerima. Ini saya sudah menyebut dua hal, yaitu doa hening dan juga mensyukuri apa yang ada, supaya palungan kita itu tetap bersih. Untuk sementara begitu saja, Dok. Terima kasih banyak, Romo. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya untuk dengan Romo? Romo, sambil menunggu yang lain untuk bertanya. Tema yang diberikan Romo malam hari ini adalah menjadi palungan ya Romo. Ya. Kalau dibandingkan zaman sekarang ya Mo, itu kan kalau sekarang itu kan lahiran nih, kalau Tuhan Yesus lahir kan di palungan yang begitu sederhana di tempat makanan ternak. Kalau sekarang kan kebalikannya ya Mo, 180 derajat. Di ruangan AC kita bisa memilih rumah sakit yang bagus, seperti itu. Dan saat ini tema yang Romo berikan adalah menjadi palungan. Dengan kesederhanaan kita, kita diajak untuk mau sederhana. Nah, kadang kita itu dalam mempersiapkan Natal, kita aja belum bisa mau. Maksudnya di sini kita kalau mau Natal kan mempersiapkan baju baru, membersihkan rumah yang eh, biasanya kita nggak membersihkan, kita mau Natal ya kita mempersiapkan yang terbaik untuk kedatangan tamu seperti itu. Jadi tadi tip-tip yang Romo berikan itu bagi kita sungguh uh, apa ya, tugas yang tidak mudah ya Romo. Dengan kesederhanaan langsung kita untuk yang begitu sederhananya menjadi palungan. Nah, tadi tip yang diberikan Romo untuk kita sangat sangat bagus banget. Kita diajak untuk kesederhanaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Nah, syarat yang lain mungkin kita mau dasarnya mau rendah hati ya mau untuk mau masuk ke dalam kesederhanaan itu. Mungkin itu ya mau kesederhanaan, kerendahan hati yang kita akan lakukan kan tidak mudah mau. Nah, itu apa mau yang harus kita ini untuk bisa rendah hati itu? Ya. Sebetulnya jawabannya itu yang pertama tadi yang lebih cocok ya. Iya. Memang tidak mudah untuk Iya. membuat diri kita itu membentuk kerendahan hati. Ya. Karena kalau keutamaan ini kita miliki, maka akan berkembang juga keutamaan lain. Sama seperti misalnya humus tanah itu ya, ditanami apa saja selalu jadi di situ. Jadi begitu juga sebetulnya dengan kerendahan hati kalau kita memiliki keutamaan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa bersikap rendah hati di sana? Ya. Ya, pertanyaannya. Ini gampang-gampang susah juga. Ya, saya katakan gampang-gampang susah. Betul, Mo. Ya, gampang-gampang susah artinya caranya sebetulnya sederhana. Masalahnya setiap kali kita buat sesuatu, lalu kita berhasil di sana, selalu kita mengatakan hebat saya, ya, saya hebat, saya bisa diselesaikan dan sebagainya. Itu kecenderungan kita menjadi orang penting, kecenderungan kita untuk dikomentari positif oleh orang lain itu sangat besar itu di sana. Saya terinspirasi tiba-tiba dengan pertanyaan ini ketika itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan ketika seorang hamba yang baru pulang dari kebun tidak langsung boleh dikatakan itu diajak oleh tuannya untuk uh, untuk makan dan minum, tapi tidak. Baru pulang dari ladang dia harus menyiapkan dulu makanan untuk tuannya. Lalu kemudian sesudah itu hamba itu tidak perlu merasa bahwa ini tuanku itu bisa makan karena aku, karena dia perbuatan dia. Tapi Yesus katakan, ya saya hanya hamba
yang hina hanya bisa mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan, tanggung jawab saya. Ini sebuah contoh kerendahan hati. Saya hampa yang tidak berguna. Jadi ini macam ini kan pelan-pelan, ya pelan-pelan. Dan juga yang membuat kita juga biasanya itu tinggi hati karena misalnya saja, karena kita ikut trennya, tren zamannya, sulit membedakan antara yang kita butuhkan dan yang diinginkan. Tren zaman. Kita biasanya belanja bukan yang kita butuhkan tapi yang kita inginkan. Ini bentuk kesombongan lain, ya itu bentuk kesombongan lain. Itu. Nah, seandainya kita tetap melihat tidak ikut-ikutan arus, ya tidak ikut-ikutan arus, pelan-pelan bisa tercipta itu dalam diri kita itu kerendahan hati. Dan juga saya mau ulangi tadi itu, doa Yesus juga itu sangat berarti bagi saya, ya. Identik dengan meditasi Kristiani tadi. Dengan menyebut kata Yesus dari waktu ke waktu, timbul tenggelam dalam kehidupan saya sehari-hari, itu juga membuat, boleh dikatakan, hati menjadi tenang. Dan juga setiap apa yang saya lakukan, saya nikmati, juga saya syukuri. Saya syukuri di sana. Jadi kembali kepada cara yang sama. Saya lebih mengarahkan orang pada keheningan, ketenangan. Penyakit utama orang zaman kini adalah susah untuk hening. Ya. Serba mau bergerak. Setiap kali mencoba dirinya untuk hening, dia selalu keluar dari keheningan itu. Nah, padahal itu kuncinya untuk menjadi orang sederhana, menjadi orang rendah hati, menjadi orang sabar. Jadi perlu komitmen diri menciptakan waktu hening tadi. Dan dalam waktu hening itu, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah, apa adanya, itu apa adanya. Dan ini sangat bagus kita lakukan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Entah panjang atau pendek, itu sebelum kita tidur. Kita ungkapkan, boleh dikatakan itu, unek-unek kita, perasaan kita, apa yang menggembirakan, apa yang menyesakkan hati, kita utarakan apa adanya pada Tuhan. Itu di sana. Nah, itu pelan-pelan kemudian tidak ada gunungan dalam hati kita yang itu bisa mencipta namanya kesombongan tadi, bisa menciptakan keangkuhan, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Itu. Jadi unsurnya itu, pentingnya itu keheningan. Keheningan. Makanya saya katakan gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah. Dan penyakit sekarang ini penyakit dunia sekarang ini, manusia yang sadari itu adalah sulit untuk hening. Ya, sulit untuk hening. Ya, makasih. Ya, makasih Mo. Benar Mo. Memang untuk hening itu paling susah. Kita bisa di gereja masuk dalam hening itu mungkin lebih 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 bagus ke ruang adorasi ya Mo. Ya, ya. Kita sedikit lebih meluapkan apa yang akan kita sampaikan kepada Yesus. Ya, terima kasih ya Mo untuk penjelasannya. Baik Mo, ini ada pertanyaan dari Ruteng nih Mo. Saat ini masih dalam persiapan Natal ini melakukan novena. Apakah bisa di gereja atau di rumah karena terbatasnya waktu? Itu pertanyaannya. Oh ya, novena itu bisa dilakukan pribadi, Ya, ya, bisa dilakukan bersama-sama. Tempatnya biasanya juga ada gereja yang membangun kebiasaan mulai tanggal 17 ya, itu novena bersama dengan umat-umat lain. Kalau memang sempat untuk ikut itu, ya bagus. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, lalu mendoakan sendiri di rumah, ya lebih bebas memilih waktu kapan dia bisa mendoakan itu tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Jadi boleh di rumah, boleh bersama-sama. Kalau tadi alasannya sulit kali untuk mengatur waktu, ya sudah. Kalau tidak bisa bergabung dengan yang lain, tidak apa-apa. Dan yang paling penting sebetulnya bukan menyelesaikan 9 hari doa itu, bukan itu yang terpenting. Tapi ketulusan hati waktu mendoakan doa itu, ya, ya. ketulusan hati, kemudian hati. Memang
betul-betul ini saya ungkapkan diri saya itu di hadapan Allah apa adanya. Bukan karena kewajiban harus menyelesaikan 9 kali Iya, doa itu. Nah, iya. Ya, jadi lebih ke persembahan hati sendiri ya, Mo. ya Iya, ketulusan dasarnya mau lakukan betul. apapun itu ketulusan, ya, ketulusan, kemurnian hati. Gitu. Iya. Jangan ada keterpaksaan ya, Mo. Intinya itu. Kalau ketemu nggak Yang jelas ada tersampaikan komitmen nanti diri ya, ya. Ya, wujud ada novena komitmen diri. itu. Ada Betul. komitmen diri. Nah, Iya. komitmen lagi ini sekali lagi harus dibentuk dengan ketulusan. Ya, kita tahu tantangannya selalu. Kita bisa keluar dari ketulusan. Itu. Selalu ada tantangan seperti itu. Tapi kita mencoba melatih diri, disuruh menyapu, ya saya terima menyapu. Itu. Iya. Tidak mikir, kamu kerjakan sajalah. Kamu bisa kerjakan. Tidak. Tapi saya terima juga dengan senang hati. Itu. Saya berdoa juga dengan senang hati. Bukan karena aturan gereja. Bukan karena tuntutan Allah. Ya. Baik. Terima kasih Romo penjelasannya. Baik lagi, Bapak Ibu ada yang mau bertanya nih? Masih ada waktu. Maaf, Bu Ermina, ada 3 pertanyaan di Oh, kolom chat. di kolom To chat ya. everyone. Oke, oke. Tadi yang mana ya? Oh, ini. Tentang kerendahan hati, ada banyak dikatakan bahwa kerendahan hati itu powerful. Dikatakan orang yaitu ibu, eh, eh, yaitu the power of Tuhan ya, yang mungkin dianggap kontradiksi. Terus pertanyaannya, mungkin itu mau pertanyaannya. Iya, oke. Boleh saya bertanya Oh, ya, Bu silakan, ya? Ya, silakan, silakan. Nah, ya. lebih jelas. Selamat malam, Romo. Iya, Selamat malam. ini Nah, tadi tentang kerendahan hati saya tertarik, Romo. Ya, Saya percaya itu seperti pelajaran Kristus. Jadi the power of humility, ada bukunya, Romo, juga banyak dikatakan orang. Justru dengan kerendahan hati itu powerful. Nah, kelihatannya kita baca itu bertentangan ya. Orang yang rendah hati kok bisa powerful gitu. Nah, ini yang saya mohon penjelasan dari Romo nih. Saya ngerti itu kira-kira pelajaran-pelajaran Kristus tuh, ajaran Kristus tuh selalu rendah hati, ya. Tuhan Kristus, ya. Itu terima kasih Romo. ya, ya. Memang silakan. apa yang dinilai oleh manusia biasanya itu yang diagung-agungkan oleh manusia biasanya itu di mata Allah justru sebaliknya, ya di Hmm, mata Allah di sebaliknya. Begitu pula kita kalau kita melaksanakan itu kelihatannya itu kita itu bodoh, dianggap rendah, tapi sebetulnya tidak. Kita iya, power kita di mana dari sana karena Tuhan yang memberikan itu pada kita. Kita hidupi itu dan coba misalnya kita mulai angkuh, apakah ada orang masih mau simpati pada kita? Enggak lagi iya, toh. Ya. Tapi kalau kita rendah hati, pasti orang masih simpati juga pada kita. Gitu. Nah itu rendah hati. Tidak berarti itu memang tidak ada artinya kita tidak. Kan lain lagi dengan rendah diri ya. Rendah diri artinya itu ya iya, iya, eh, lain-lain itu negatif itu rendah diri. Nah, itu kalau rendah hati mendahulukan yang lain. Sebetulnya ada 3 tingkatannya. Ada 3 tingkatannya itu kerendahan hati. Pertama, eh, menerima diri kita apa adanya. Itu yang pertama. iya, Lalu kemudian yang kedua, mendahulukan yang lain. Yang kedua. Lalu yang ketiga, melihat segala sesuatunya dari Allah. Ya, melihat segala sesuatunya dari Allah. Dibuat oleh manusia, tapi manusia diberikan kemampuan untuk mampu membuat itu. Dan sebetulnya itu terjadi karena karya Allah lewat diri kita. Itu. Ada tiga tingkatan itu. Jadi
menerima diri kita apa adanya, lalu mendahulukan yang lain, lalu kemudian melihat segala sesuatunya sebagai karunia dari Allah. Ya. Iya. Saya ikuti pikiran Santo Paulus. Seperti itu. Terima kasih Romo. Ya. Sama-sama. Ibu Ermina, maaf, mic-nya belum di-on. Mic-nya Bu R di mute, Bu. Maaf. Baik, Romo, masih ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan ya, Romo. Salah satunya adalah, bisa minta tolong ini saya kurang jelas nih bacanya. Oh, baik, saya bantu ya, Bu Iya, Ermina. kurang jelas. Dari Love to Everyone, Iya. Pastor Willem YTH, seorang ibu, berbagi pengalaman yang dialami oleh grup WA Buku Harian Santa Faustina. Tetapi pengalaman itu dicela oleh beberapa anggota dan admin grup tersebut yang mengatakan bahwa ibu itu berhalusinasi, berbohong, dan lain-lain dengan kata-kata mencaci, dan admin mengeluarkan ibu itu dari grup. Bagaimana menghadapi seperti itu, Romo? Terima kasih. Terima kasih. Mengingatkan saya pada pengalaman Santa Faustina. Waktu dididik, boleh dikatakan oleh Yesus seperti ini. Jadi, kalau grup tadi lain rumah, tapi teman-teman sebiarannya sendiri itu menolak dia dan tidak memahami dia. Gitu. Untung ada Romo yang mendampingi dia dalam sakramen tobat dan semua pengalamannya diminta untuk ditulis dalam buku itu, maka keluarlah buku catatannya. Jadi yang penting di sini adalah kebenaran objektif itu harus diwartakan ya, kebenaran objektif harus diwartakan. Perkara orang mau menerima atau tidak menerima itu lain soal. Saya misalnya tadi menyebut kerendahan hati, ya, kerendahan hati. Sembari saya menawarkannya kepada orang lain, saya juga terus-menerus mencoba memelihara keutamaan itu dalam diri saya. Bukan berarti saya sudah jadi rendah hati, enggak. Mungkin memang saya sudah miliki, tetapi saya harus pertahankan dari waktu ke waktu, di sana. Nah, sama itu dengan ibu ini yang keluar dari grup. Justru saya pertanyakan, di mana belas kasih dari orang yang mengeluarkan orang itu. Mestinya dia lebih berbelas rasa, mestinya merangkul dia, bukan keluarkan dari grup, tapi merangkul dia. Itu baru namanya belas kasih. Itu di sana. Itu catatan saya terhadap hal itu. Justru yang dirangkul justru orang-orang yang tersingkir, ya, orang-orang yang tidak mendapat tempat, tidak punya arti, itu di sana. Kopi pikiran saya seperti itu. Saya bertanya pada diriku sendiri, apakah betul saya menjadi rasul kerahiman ilahi kalau saya bersikap seperti itu? No, no. Ya. Nah, itu komentar saya. Jadi untuk ibu itu nggak usah berkecil hati, ya nggak usah. Yang penting bahwa dia menyatakan sesuatu yang benar, objektif benar, itu di sana, objektif benar. Dia tidak perlu merasa kecil hati. Bisa disingkirkan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak menyingkirkan dia. Ya. Oke, itu jawaban singkat saya. Baik, Romo, terima kasih. Bu Silva, ada lagi pertanyaan yang di chat? Ada, Bu Ermina. Silakan. Baik. Dari Ibu Teresia Melinda, Romo, bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar menghadapi teman yang sering bolak-balik minta nasihat, tetapi buntut-buntutnya dia mengikuti kemauan dia sendiri? Bagaimana caranya menghadapi yang seperti ini supaya kita bisa menjadi palungan untuk
teman kita ini? Ya, coba temukan kebaikan yang ada dalam diri dia. Sejahat-jahatnya orang, pasti masih ada sisi baiknya dalam diri orang itu. Maka jangan pertama-tama melihat kejelekan, kekurangan, keterbatasan dari orang itu, tapi coba lihat apa yang sebetulnya yang baik dalam diri dia, dalam tingkah lakunya, dalam perkataannya, ya, dalam pemikiran-pemikirannya atau kehadirannya. Pokoknya cari mana yang baik dalam diri orang itu. Semakin banyak kita temukan yang baik dalam diri orang, semakin kita menyayangi dia, ya, mencintai dia, menghargai dia. Dan ketika dia merasa diterima dan dihargai, kemudian dia balik juga menghargai dan menghormati kita. Gitu. Itu komentar saya. Jadi cari yang baik dalam diri orang itu, ya. Cari yang baik dalam diri orang. Oke. Baik. Terima kasih Romo. Ya. Ada lagi Bu Silva? Masih ada Bu Ya. Ermina. Saya bacakan ya. Saya kurang jelas. Ya. Oke. Saya izin membacakan, Romo. Ya. Selamat malam, Romo. Dari Ibu Crescentia Jeliman. Yang aku mau tanya kepada Romo. Palungan itu kan sama dengan hati kita. Dan saat ini kita masih berlangsung novena persiapan Natal. Apakah novena persiapan Natal itu wajib dilakukan di gereja atau di rumah saja karena waktu terbatas karena pekerjaan? Salam dari Ruteng, Romo, dan sahabat Tuhan. Tadi yang itu sudah dijawab. Oh, yang itu sudah ya. Ada lagi. Oke. Berarti dari Pak. Oh, ini mungkin sudah belum Bu Ermina yang dari Pak Alexander Welax. Yang barusan. Novena biasanya berlangsung selama 9 hari. Belum. Oh, baik. Saya bantu baca ya. Ya, silakan. Pater, novena biasanya berlangsung selama 9 hari. Jika doa novena dilakukan tidak sampai 9 hari, berhubung karena kesibukan, apakah novena tersebut bisa dikatakan gagal? Ya, dengan tegas saya mengatakan tidak jadi novena. Misalnya sudah 8 hari, tinggal 1 hari. Karena katanya sendiri novem, bahasa Latin artinya 9. Lalu contoh lain, ada doa tiga Salam Maria, novena 3 Salam Maria, orang berkatakan seperti itu. Jadi orang mendoakannya. Tapi dia tidak doakan 9 kali, tapi dia doakan tiap hari. Tiap hari. Bukan lagi menjadi doa novena, tetapi menjadi doa harian. Ya. Kalau misalnya 9 boleh dikatakan digandakan, ya 999 boleh digandakan. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan didoakan tiap hari, bukan lagi doa novena. Semua bentuk doa bisa menjadi doa novena. Yang penting itu dilakukan 9 kali. Mau sekali seminggu, ya, mau sekali sebulan, mau tiap hari, tapi berturut-turut. Gitu, berturut-turut selama 9 kali. Dan itu godaannya biasanya di sana. Ya, biasanya dalam perjalanan tidak begitu mulus, maka memang perlu komitmen itu di sana, komitmen. Ya. Oke, terima kasih. Kasih. Masih ada Bu Silva? Untuk yang di chatting? Sudah ada, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ada yang mau langsung bertanya Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Yang dijelaskan Romo? Ada satu Bu dari Ibu Yanti. Romo, untuk menjaga palungan bersih, bagaimana menghadapi seorang Romo yang arogan menurut saya? Dan kalau melihatnya saya sudah sebel banget. Oh. Saya jadi ketawa dengernya. Romo juga ketawa ya, Mo. Silakan, Mo. Artinya itu sekali lagi kita perlu menerima orang apa adanya ya.
Yang bisa kita teladani. Yang tidak kita bisa teladani, ya sudah, kesampingkan. Gitu. Yang kita bisa teladani, silakan diteladani. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bisa diteladani, atau kita tidak melihat apa yang diteladani, ya sudahlah. Gitu. Jadi ini sekali lagi kan baru-baru tadi saya jawab, lihat apa yang baik di dalam diri orang itu. Itu kelemahannya dia, mungkin itu di kesombongan itu, arogannya itu. Tapi di bidang lain dia punya keunggulan, keutamaan di bidang lain. Dia punya kelemahan justru di situ. Ada orang kelemahannya di iri hati, ya. Tapi di bidang-bidang lain, oke. Nah, itu menjadi salib juga bagi mereka itu. Ya, menjadi salib juga bagi mereka. Mungkin tidak menghendaki itu, tapi terjadi. Jadi itu berangkat sekali lagi dari apa yang baik itu kita hargai, kita terima, kita puji. Apa yang tidak, ya sudahlah. Kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah orang adalah diri kita. Tuhan juga tidak bisa merubah kita kalau kita juga tetap keras kepala, keras hati. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih, Romo. Satu lagi, Bu Ermina. Iya. Dari Ibu Marta. Romo, saya mau bertanya. Kalau doa novena saya terlambat, apakah sah atau tidak? Oke. Ketentuan untuk mendoakan novena itu yang dibuat pribadi biasanya katanya saya harus doakan pada jam tertentu. Gereja tidak berpendapat seperti itu. Yang penting tidak lewat hari. Ya. Jadi mau doakan pagi, mau doakan siang, mau doakan malam. Bahwa ada orang yang menetapkan misalnya jam 9 malam saya harus berdoa novena. Itu hanya untuk apa namanya mau menyatakan pada dirinya kesungguhannya, ya kesungguhannya untuk berdoa, dan juga supaya tercipta kebiasaan doa. Sama seperti orang makan teratur, pagi jam 6, siang jam 12, malam jam 6, itu di sana. Tapi kalau misalnya dia abaikan, pada saat itu pasti dia lapar. Tapi kalau dia abaikan, itu akhirnya juga dia rasa lapar itu akan hilang. Nah, sama dengan orang yang mendisiplinkan dirinya berdoa pada jam tertentu. Itu untuk mengingatkan, oh sekarang ini. Macam doa Angelus itu. Misalnya yang paling spontan orang sementara cerita, Angelus. Itu. Nah, maksudnya itu, tapi itu bukan ketetapan gereja. Yang bukan ketetapan gereja harus didoakan pada jam yang sama, tidak. Gitu. Tapi untuk usaha pribadi untuk mendisiplinkan dirinya, ya, mendisiplinkan dirinya, supaya tercipta kebiasaan doa itu. Bu Ermina ada dua pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi nanti gitu. Silakan Bu. Oh, baik. Romo dari Ibu Rita Gautama. Apakah salah satu membersihkan palungan dengan cara mati raga, pengakuan dosa rutin, misa harian dan ekaristi, misa Jumat pertama? Apakah bisa seperti itu, Romo? Terima kasih, Romo. Semuanya itu bisa, semuanya itu bisa. Tapi catatan saya dengan ketulusan, dilaksanakan dengan ketulusan. Kuncinya di sana. Semua sarana tadi itu kegiatan doa, bisa juga lewat amal, ya, dengan amal. Ya, masih ada lagi satu ya, katanya satu tadi. lagi. Baik. Silakan Bu Sifah. Romo, jika ingin berdoa kerahiman ilahi jam 3, tetapi karena ada meeting akhirnya terlambat. Lebih dari jam 3 berdoanya, apakah diperbolehkan? Dan untuk doa koronka kerahiman, apakah boleh dari 1 kali, Mo? Lebih dari 1 kali, Rongka, tanya begitu. Oh, nggak apa-apa, Ya. mau bukan 2 kali, 3 kali sehari, ikut doa Rongka, nggak masalah. Nggak masalah. Itu malah sangat terpuji mendoakan orang-orang begitu banyak. Untuk saya dan untuk dunia. Untuk saya dan untuk dunia, malah terpuji sekali itu.
Lalu kemudian yang pertama tadi itu pada jam kerahiman ilahi. Itu bagusnya Tuhan Yesus ya. Misalnya dalam pertemuan seperti itu, saya tidak bisa melakukan doa yang biasa saya pakai selama ini. Cukup mengingat dalam hati pada waktu itu. Ya, mengingat sekarang ini Yesus membuka dirinya, memberi selebar-lebarnya, menyalurkan rahmat kerahiman kepada diriku dan kepada dunia. Ya, idealnya katanya harus hening, apa namanya, pada jam kerahiman itu kita jalan salib kalau bisa, atau di hadapan Sakral Maha Kudus kalau bisa. Tapi kalau misalnya tidak bisa, itu cukup mengingat dalam hati. Misalnya sekali lagi dalam pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar, itu kita ada dalam pada waktu itu. Cukup mengingat dalam hati. Sekarang ini Tuhan membuka diri selebar-lebarnya, menyalurkan rahmat kerahimannya kepada aku dan kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Karena kerahiman ilahi kan, jam kerahiman kan memang beda dengan perongkat. Ya, Betul, jam Mbak. kerahiman salah satu deposit tersendiri, perongkat bentuk deposit tersendiri. Baik, sudah ya, Mo. Terima kasih Bapak Ibu karena waktu kita akan tutup ya pertemuan pada malam hari ini. Nanti Romo mohon doa penutup dan berkat penutup ya. Pak Gun, ada pengumuman? Silahkan. Ya, terima kasih Romo atas pengajarannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa menjadi panduan yang baik, menjaga hati kita yang baik, terutama ketulusan yang kita perlukan. Semoga pengajaran Romo sungguh bisa menambah wawasan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ini ada pengumuman bagi yang mau berbagi kasih bersama dengan komunitas Keriaman Ilahi, boleh memberikan persembahan kasih melalui Bank BCA nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin. Sini saya mengimbau cukup dengan 10.000 saja persembahan kasih dari Bapak Ibu sudah sangat bermanfaat untuk kegiatan operasional komunitas Mujizat Keriaman Ilahi. Pengumuman karena ada liburan Natal dan Tahun Baru, jadi ibadah Rabu 25 Desember, Rabu depan, dan Rabu 1 Januari ditiadakan. Tiada, kita akan memulai lagi ibadah pada Rabu tanggal 8 Januari 25. Jadi kita libur 2 minggu, tanggal 8 Januari 2025 kita akan memulai kembali. Mari kita persiapkan diri untuk menyambut Natal, menyambut kedatangan Immanuel yang kita tunggu-tunggu, dan juga menyambut tahun baru. Semoga tahun baru 2025 kita akan lebih baik dan mempunyai harapan yang lebih cerah daripada tahun ini. Amin. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo William yang telah mengajar kita, juga kepada para petugas, Ibu Ermina yang dalam memandu acara ini sebagai MC, Ibu Melinda sebagai singer, dan juga semua petugas doa Koronka, juga semua tim admin daripada komunitas Mujizat Keriaman Ilahi yang telah mempersiapkan acara ini. Juga kepada semua yang telah bergabung, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga kita sungguh-sungguh selalu setia mengikuti ibadah daripada komunitas Mujizat Keriaman Ilahi dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita akan segera menutup ibadah kita pada malam hari ini
dengan lagu penutup, kemudian akan ditutup oleh Romo dengan doa penutup dan doa berkat. Silakan Bu Melinda lagu. Terima kasih, Bu. Ya, Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. terima kasih Bu Terima kasih. Melinda. Silakan Romo. Bagus, nyanyinya bagus. Ya, suaranya bagus. Terima kasih, Bu. Silakan Romo, doa Ya, penutup dan mari berkat. kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah berkenan bersatu dengan kami dalam doa kami ini. Kami telah meletakkan begitu banyak orang sakit di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau telah menjamah mereka satu demi satu. Sebagaimana dahulu kala setiap orang sakit yang dibawa ke hadapan-Mu, tidak ada seorang pun pulang tanpa memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Maka berkenanlah juga semua orang yang akan persembahkan kepada-Mu pada malam hari ini, semua orang sakit ini, Kau jamah satu demi satu, sehingga mereka boleh memuji dan memuliakan keagungan nama-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Engkau melepaskan dari aneka macam halangan jiwa-jiwa yang pengabdiannya di dunia ini Engkau anggap cukup dan kembali ke alam baka bersatu dengan Engkau. Kami percaya Engkau tidak hanya membebaskan mereka dari dosa, tetapi juga membebaskan mereka dari akibat-akibat dosa, sehingga saat ini boleh bergabung dengan keluarga para kudus-Mu di surga. Terima kasih juga atas ungkapan syukur yang kami alami masing-masing pada malam hari ini, dan juga sepanjang hidup kami, yang selama ini mungkin kami tidak dengan sepenuh hati menyampaikan syukur kami. Kami letakkan kembali di hadapan-Mu syukur kami saat ini. Berkenanlah Engkau menerimanya, dan biarlah itu menjadi pujian kami kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami akan berpisah satu sama lain, maka berkenanlah Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, dengan segala berkat rohani surgawi-Mu, supaya hidup kami kian hari kian sejahtera, dan semakin kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu lewat diri kami yang Kau jadikan sebagai rasul-rasul kerahiman ilahi. Juga bantu kami setiap saat untuk memelihara diri kami sebagai palungan, tempat di mana Yesus bertata dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dituntun, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh Kudus.
Terima kasih Terima kasih, Romo. 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 Romo Bile.